Nah, selanjutnya kita buka kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang menjadi kajian kita dalam setiap pagi di hari Ahad. Akan tetapi kita belum bisa melaksanakannya di majelis. Nah, kita gantikan dengan online supaya kita juga bisa merasakan nikmat daripada media sosial. Kita juga bisa barangkali mengatakan kepada Allah SWT nanti dari kiamat, kalau media sosial itu HP dipenuhi dengan kemaksiatan, maka kita bisa menjawab, ya Allah, meskipun orang terjerumus, tetapi kami berusaha juga untuk menggunakan media sosial itu untuk perkara yang baik. Kita menyediakan alternatif tontonan ketimbang kita hanya mengeluh dengan tontonan-tontonan yang beredar di masyarakat yang menyebabkan keimanan orang menjadi berkurang. Nah, kita tidak mencaci itu semuanya, tetapi kita menyediakan solusi yang lain sebagai alternatif. Barangkali ada orang yang ingin memanfaatkan untuk kebaikan. Nah, itulah juga patut kita syukuri. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada pekan yang lalu kita telah membaca zikir atau doa yang diajarkan Nabi ketika menghadapi waktu yang berat atau waktu-waktu yang tertentu. Di antaranya adalah zikir atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh sahabatnya Nabi kepada anak-anak mereka yang perempuan yang akan menikah dengan orang luar. Artinya menikah dengan orang yang bukan karib kerabatnya, yang mereka belum terlalu mengenal jati dirinya, sedangkan anak mereka itu adalah anak perempuan. Maka sahabatnya Nabi mengajari anak-anaknya itu doa agar mereka ini dijaga oleh suaminya, sebagaimana suaminya itu menjaga diri mereka sendiri. Nah, itu ada pada keterangan yang sebelumnya. Bagi yang belum menyimak keterangan yang itu, maka bisa membuka video pada minggu yang lalu. Nah, pagi hari ini hadirin yang rahmati Allah SWT, kita masuk pada bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma yaquluhu idza ra'ahu syai'un aw fazi'a. Bab ini bab ma yaqulu, pada menyatakan tentang apa yang kita ucapkan, yakni apa yang menjadi doa idza ra'ahu syai'un aw fazi'a, apabila ia diganggu oleh sesuatu atau ia ini merasa panik atau merasa takut. Perasaan panik, takut itu pasti pernah menghampiri setiap orang. Maka Nabi SAW mengajarkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Kami riwayatkan kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Imam Ibnu Sunni, an Sauban radhiyallahu anhu, daripada Sauban radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Sauban ini adalah sahabat yang sangat terkenal, yang beliau ini adalah orang yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita buka biografi Sauban nanti suatu ketika, insyaallah akan saya ceritakan siapa sahabat Sauban ini. Ini terkenal dan sangat menakjubkan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'ahu syai'un, apabila ia Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu oleh sesuatu, qala, maka Nabi berkata, mengucapkan kalimat yakni zikir, huwallahu Allahu rabbi la syarikalah. Jadi ini zikirnya, huwallahu Allahu rabbi la syarikalah. Nah, ini adalah doanya. Jadi sering kita melihat para ulama ketika mereka ini sedang membaca kitab atau ngaji, tiba-tiba mereka terhenti sejenak, kemudian memejamkan matanya, lalu mereka semua itu berkata, huwallah Allahu rabbi la syarikalah. Itu kenapa? Mesti ada datang lintasan dalam hati mereka, merasa terganggu oleh sesuatu, entah karena pandangan mereka melihat sesuatu yang ganjil di tengah-tengah jamaah, ataukah merasa ada gangguan yang dihampiri oleh syaitan. Maka segera mereka berzikir inilah zikirnya, huwallah Allahu rabbi la syarikalah. Jadi ketika kita merasa terganggu oleh apapun juga, di tempat kita kerja atau di mana-mana saja, maka hendaklah kita ini mengucapkan doa-doa ini agar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala kesulitan tersebut. Kemudian selanjutnya, warwaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, wa Tirmizi dan Imam At-Tirmizi, an Amr bin Shu'aib, daripada Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana
yu'allimuhum minal faza'i kalimatin, bahwa Nabi SAW mengajari mereka semuanya itu minal faza'i kalimatin, daripada perkara-perkara yang menakutkan mereka, suatu kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahdurun. Jadi kalimat ini kalimat yang terkenal, jangan sampai tidak hafal kita semuanya. Kita mesti hafal ini. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammat, aku ini ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min ghadabihi, daripada kemurkaannya, yakni setan. Wa syarri ibadihi, dan keburukan daripada hamba-hambanya Allah. Wa min hamazatis syayatin, dan daripada bisikan-bisikan setan. Wa ayyahdurun, dan daripada kehadiran setan itu kepada diri kami. Nah, ini doa ini harus kita hafalkan. Allah akan melindungi kita dari segala macam bahaya, apakah itu penyakit ataukah itu kesulitan, kecelakaan, selama kita meyakini dan mengamalkan ini. Jadi zikir ini zikir yang masyhur, dituliskan oleh para ulama di dalam rotib-rotib mereka. Semua rotib itu mengandung kalimat ini. Jadi jangan tidak kita baca pada pagi hari, kita baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahdurun. Kemudian ada keterangan wa kana Abdullah ibnu Umar wa kana Abdullah ibni Amr, dan adalah Abdullah sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr, yu'allimuhunna man aqala min banihi. Jadi sahabat Nabi ini mengajarkan kepada anak-anaknya yang sudah sempurna akalnya. Makna sempurna akalnya itu mereka sudah mampu menghafalkan doa ini. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr mengajarkan ini, doa ini, kepada anaknya yang sudah mampu menghafal. Anak yang sudah sempurna akal itu, ya dia sudah bisa membaca, lalu sudah bisa menghafal, dan sudah paham tentang guna daripada doa-doa. Maka anak-anak daripada sahabat-sahabat Nabi ini yang sudah kesempurnaan akalnya itu sudah tercapai, artinya sudah mampu membaca, mampu menghafal, dan mengetahui akan kegunaan doa, maka mereka sahabat-sahabat Nabi ini mengajarinya. Di sini disebutkan adalah Abdullah bin Amr. Wa man lam yaqil, akan tetapi kepada anak mereka yang akalnya belum sempurna, maknanya belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa menghafalkan doa-doa, katabahu fa'alaqahu alaihi. Maka sahabat Nabi ini menuliskan doa ini pada kertas, atau dituliskan pada tempat di mana tempat tersebut adalah tempat yang bersih, fa'aqalahu alaihi, lalu sahabat Nabi ini mengalungkannya pada leher anak-anak mereka. Qala At-Tirmizi, berkata Imam At-Tirmizi, hadisun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita menemukan keterangan yang penting. Keterangan yang penting, kenapa penting? Ya tentu saja penting bagi kita semuanya, terutama bagi yang belum pernah mempelajari ini atau belum pernah melihat keterangan mengenai ini. Sebab di kalangan masyarakat kita banyak juga orang atau saudara-saudara kita yang sangat mudah mensirikkan orang. Jadi sangat mudah menganggap orang sirik hanya karena ketidaktahuannya mengenai hukum-hukum. Ketika melihat orang mengalungkan sesuatu pada lehernya, itu dikatakannya sebagai jimat. Nah, ketika orang itu mengalungkan sesuatu itu tanpa dia tahu itu apa, dia sudah menghukumi orang tersebut syirik. Nah, jangan seperti itu. Kita orang yang berilmu wajib belajar, jadi tidak boleh menghukum-hukum orang. Karena sahabat Nabi sendiri dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi ini menuliskan Al-Qur'an. Dalam satu riwayat menuliskan surat Tabarok, jadi surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi yang sudah berakal, sudah mampu menghafal, mereka ajari surat Al-Muluk ini, kemudian dibaca setiap malam. Bagi anak-anak sahabat ini yang belum berakal sempurna, maka mereka tuliskan surat Al-Muluk itu di dalam kertas, lalu dilipat, ditutup, dan digantungkan pada leher mereka. Nah, hadirin sekalian, termasuk dalam kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi ila akhir, sampai akhir ini pun diajari oleh sahabat Nabi, diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, diajari oleh Rasulullah, diajarkan sahabat Nabi kepada anak mereka yang sudah berakal, atas anak-anak mereka yang belum berakal, mereka tuliskan ini kalimat pada kertas, lalu kemudian kertas itu dilipat dan digantungkan di leher anak-anak mereka yang masih kecil-kecil itu. Apa tujuannya? Adalah tabarrukan, yakni mengambil keberkahan daripada doa-doa yang diajari oleh Rasulullah SAW. Sama juga ketika kita ini menuliskan ayat Al-Quran, ayat-ayat dari dalam Al-Quran
Quran kita tulis di kertas kan pada anak-anak yang masih kecil itu tujuannya adalah untuk tabarukan. Karena Al-Quran itu memiliki keberkahan pada lafaznya, pada tulisannya, pada semua perkara dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan dan barokah, dan keberkahan itu adalah akan menyebabkan orang itu terlindung daripada gangguan setan, gangguan jin dan lain sebagainya. Maka itulah yang menjadi dalil para ulama terdahulu, dan ini tidak aneh. Jadi yang penting apa yang dikalungkan orang itu tadi adalah sesuatu yang benar secara syariat, maknanya tulisan-tulisan di dalamnya adalah makna yang bisa dimengerti, bisa daripada Al-Quran dan pada hadis-hadis Nabi. Kemudian dia memakainya itu dalam bentuk tujuannya tabarukan. Makna tabarukan itu mengambil keberkahan daripada ayat Al-Quran, atau mengambil keberkahan daripada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, bukan mempercayai benda tersebut yang bisa menghindarkan bala. Nah, disinilah tempat kekeliruannya. Kalau orang tersebut memakai itu dan meyakini bahwa benda tersebut yang bisa melindunginya daripada kesulitan, daripada setan, jin dan lain sebagainya, itulah yang salah secara keyakinan, secara i'tiqad. Akan tetapi bila benar caranya sebagaimana para sahabat Rasulullah melakukannya, ditulis pada tempat yang bersih lalu kemudian dikalungkan, tujuannya untuk tabarukan, ya, tabarukan, mengambil keberkahan, maka hal tersebut adalah perkara yang sejak dahulu, sejak zamannya baginda Nabi SAW pun itu telah diajarkan oleh para sahabat Nabi dan diamalkan. Ini banyak kisah masyhur di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang itu. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT, betapa pentingnya doa ini. Jadi kita sebagai orang beriman, kita sudah rajin sholat, kemudian kita sudah rajin berwirid. Wirid ini jangan ketinggalan dalam setiap hari. Kalau kita ini bisa mengamalkan amalan-amalan yang banyak, itu syukur. Tapi kadang-kadang kita terburu-buru karena harus segera pergi, berangkat kerja dan lain-lain, maka minimalnya doa orang itu dalam satu hari itu adalah doa inilah yang kita baca 3 kali dalam pagi hari, ba'da kita sholat subuh, dan 3 kali kita baca ba'da sholat asar atau ba'da sholat maghrib. Jadi ketika kita baca di pagi hari subuh, ini jadi jaminan keselamatan kita dari semua yang buruk-buruk sampai malam, sampai maghrib. Dan yang kita baca 3 hari di waktu sore, yakni waktu asar atau waktu maghrib, itu jadi jaminan keselamatan kita dilindungi Allah SWT sampai waktu subuh lagi. Jadi itulah terus-menerus kita baca, kita lindungi dan bentengi diri kita ini daripada zikir-zikir, daripada gangguan setan dengan zikir-zikir, daripada yang diajarkan baginda Nabi SAW. Jangan pernah kita tinggalkan ini. Kita ajari saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk menghafalkannya. Jadi ada 2 kalimat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dilanjutkan dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nah, itu dibaca 3 kali dalam waktu pagi dan sore. Atau yang lebih panjang ini, yang dalam riwayat Imam At-Tirmizi ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahdurun. Nah, ini doa ini semoga bisa kita amalkan.